Halo teman-teman, ketemu lagi di Hagios Kids Online Service. Selamat beribadah, semangat memuji Tuhan. Yeay! Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku.
apa kabar? Kakak doakan kita tetap dalam kondisi sehat dan tetap sukacita. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan untuk hari ini Kak Ave akan membagikan cerita mengenai pencobaan di padang gurun yang dialami oleh Tuhan Yesus. Teman-teman, sebelumnya Kakak mau kasih tahu kalau pencobaan itu adalah godaan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun dan di sana Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini adalah untuk melakukan kehendak Bapanya di surga, menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Nah, saat itu iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus merasa lapar. Karena setelah sekian lama berpuasa. Saat itu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Nih ada batu, coba kamu jadikan roti. Kamu kan lapar. Kamu kan anak Allah dan berkuasa untuk menjadikan batu ini menjadi roti." Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saat itu? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus memperkatakan firman saat itu. Tapi iblis tidak tinggal diam. Dia mencobai Tuhan Yesus kembali. Dan apa yang dilakukan oleh iblis? Dia membawa Tuhan Yesus menuju ke bubungan bait suci Allah yang berada di Yerusalem. Dan iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Coba jatuhkan dirimu. Karena ada tertulis bahwa malaikat-malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya sehingga engkau tidak akan jatuh dan kakimu tidak akan terantuk oleh batu." Tapi dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan kepada iblis, "Engkau jangan mencobai Tuhan Allahmu." Tidak berhenti sampai di situ, di pencobaan berikutnya iblis membawa Tuhan Yesus naik ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kerajaan dunia dan segala kemegahannya kepada Tuhan Yesus. Dan iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku." Tetapi sekali lagi dengan tegas Tuhan Yesus berkata kepada iblis, "Enyalah kau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu saja." Setelah itu akhirnya iblis pergi dan berlalu dari hadapan Tuhan Yesus. Dan akhirnya datanglah malaikat-malaikat untuk melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berhasil melakukan firman Tuhan. Teman-teman, kita sudah mendengar cerita tentang pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun. Dan saatnya kita akan membagikan ayat hafalan. Teman-teman di rumah siapkan catatan supaya ingat ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat yang berbunyi, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Sekali lagi, Matius 4 ayat 4, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Coba diskusikan di rumah dengan papa mama, apa yang menjadi cobaan buat teman-teman dalam melakukan ibadah online. Ayo teman-teman, kita katakan sama-sama. Aku mau memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Sekali lagi, aku mau memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Jadi teman-teman, ini akan kita lakukan sepanjang minggu ini
yaitu membaca minimal 1 ayat firman Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau memberikan kami teladan supaya kami hidup taat akan firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami kuat menghadapi setiap pencobaan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur buat hari ini dan buat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.